IHSG turun 20%-an sejak Januari 2026. Dari level 9.000 ke di bawah 7.000 per akhir April 2026. Mayoritas sektor indeks di IDX rapornya itu merah. Properti turun 18%, infrastruktur turun 26%, teknologi turun 18%, energi turun hampir 15%. Tapi ada satu sektor yang justru hijau, IDX Basic Materials atau sektor logam dan mineral, naik 3,52% year to date. Tiga komoditas yang ngedrive kenaikan ini, emas, batu bara, nikel. Saya bedah satu-satu dengan saham spesifik mana yang lagi diborong asing dan lokal, dan kenapa pola ini terjadi sekarang. Halo semuanya, saya dengan Mark Hartono. Selamat datang di video lanjutan dari analisis krisis 2026. Di video sebelumnya, saya bahas dividend trap di BBRI, dan bagaimana smart money asing exit. Hari ini saya bahas yang sebaliknya. Saham mana yang justru dimasukin smart money saat market hancur. Cuma kali ini framingnya beda. Bukan sektor defensif seperti consumer staples atau healthcare. Yang menang justru komoditas. Dan counterintuitif karena banyak orang ngira komoditas itu cyclical dan rentan saat krisis. Disclaimer dulu nih, ini bukan rekomendasi beli atau jual. Saya bedah pola publik dari data IDX dan laporan keuangan. Keputusan investasi, tanggung jawab kalian sendiri. Sebelum saya bedah satu-satu, kita lihat dulu intinya. Tiga komoditas yang naik signifikan saat IHSG hancur, dengan peak utama dan alternate per komoditas. Komoditas 1, emas atau logam mulia. Peak utama itu Antam atau aneka tambang. BUMN yang integrated dari tambang sampai jual emas batangan. One year return itu plus 134%. All time high di 4.970 di Januari 2026. Ada juga MDKA, Merdeka Copper Gold. Diversifikasi emas plus nikel plus tembaga. Plus satu nama baru yang menarik. Emas, Merdeka Gold Resources. Anak usaha MDKA yang baru IPO September 2025. Pure Play Gold dengan proyek tambang Pani di Gorontalo. Ini bukan emiten Pani ya. Tambang Pani itu miliknya emiten emas. Sementara ticker Pani itu miliknya Agung Sedayu, PIK 2. Komoditas 2, batu bara. Peak utamanya adalah AAD, Adaro Andalan Indonesia. Hasil spin-off dari ADRO, Desember 2024. Year to date plus 62%. Foreign net buy itu konsisten di 1,8 triliun sejak awal 2026. Adaro sendiri plus 39% year to date. Komoditas 3, nikel atau logam industrial. Peak utamanya adalah Inco, Vale Indonesia. One year return plus 178%. Q1 2026 laba bersih lompat 100% year over year ke USD 43 juta dari periode yang sama tahun lalu. Anak usaha Vale Group dari Brazil punya akses teknologi mining global plus kontrak offtake jangka panjang. Tiga komoditas, tiga peak utama, tiga cerita driver berbeda. Sekarang kita bedah. Harga emas dunia naik signifikan karena central bank purchases plus demand safe haven dari geopolitik global. Peak utama saya, Antam, aneka tambang. Saham BUMN ini punya bisnis terintegrasi dari tambang sampai jual emas batangan retail. One year return plus 134%. All time high, 4.970 di Januari 2026. Sekarang setelah profit taking, harga di sekitar 3.520. Turun dari puncak, tapi masih jauh di atas baseline 1 tahun yang lalu di angka 1.300-an. Yang menarik dari Antam, bandar lokal dan asing punya pola yang beda. Di awal April, asing tercatat net sale-nya itu 500 miliar. Itu profit taking yang masuk Januari. Tapi di akhir April, asing balik akumulasi 12,72 juta saham. Domestic retail yang masuk lebih awal udah dapat keuntungan besar. Sekarang ada rotasi sesama smart money. Alternate kedua, MDKA, Merdeka Copper Gold. Diversifikasi emas plus nikel plus tembaga. Market cap itu di 78,87 triliun ya. One year return plus 87,79%. Mereka target produksi 180 sampai 205 ribu ounce emas di 2026. Cocok kalau kalian mau gold play tapi nggak mau over concentrated di satu komoditas. Emas, ticker baru di IDX. Nama lengkapnya PT Merdeka Gold Resources. Anak usaha MDKA yang IPO 23 September 2025. Ini pure play gold development. Bedanya signifikan dari Antam atau MDKA. Mereka punya satu aset utama,
Pani Gold Mine di Gorontalo. Dengan estimasi cadangan 7 juta ounce emas. Salah satu tambang emas primer terbesar di Indonesia. Tapi ada sesuatu yang harus kalian tahu sebelum tertarik. Emas sekarang itu masih pre-revenue. Mereka belum menghasilkan pendapatan. Masih dalam tahap pengembangan tambang. Produksi komersial baru ditargetkan mulai awal 2026 dengan target peak 500.000 ounce per tahun di 2033. Jadi kalau beli sekarang, itu adalah spekulasi atas potensi Pani. Emas itu profilnya beda dari Antam atau MDKA. Antam dan MDKA udah operating, generate cash flow bagi dividen. Tapi emas itu masih development stage. Kalau eksekusi Pani sukses, upside multiplier-nya bisa massive banget. Kalau eksekusi telat atau harga emas turun pas mereka mulai produksi, downside-nya juga signifikan. Bandingin sama AADI di komoditas batubara. AADI di spin-off dari Adaro Desember 2024 sebagai pure play thermal coal yang udah operating dan profitable. Emas di IPO dari MDKA September 2025 sebagai pure play gold yang belum operating. Story angle-nya sama, fresh listing, retail atraktif, tapi risk profile-nya beda. ADI udah punya cash flow, emas belum. Jadi kalau kalian mau exposure emas dengan track record operasional dan dividen, Antam atau MDKA. Kalau kalian mau speculative bet on Pani Mine execution dengan upside besar, tapi risk pre-revenue, emas. Yang harus diperhatikan dari sektor emas, ini udah momentum lanjutan, bukan entry point ya. Antam dari 1.390 ke ATH 4.900-an dalam setahun, sekarang udah koreksi 29% dari puncak. Yang masuk di Januari, ATH, lagi pegang capital loss kalau nggak sempat exit. Buat yang masuk dari baseline, ini masih pohon uang. Buat yang baru mau masuk sekarang, kalian harus realistis. Setelah momentum besar seperti ini, koreksi 20-30% itu normal terjadi. Jangan sampai tergoda FOMO di harga pucuk. Yang lebih bijaksana adalah dollar cost averaging atau DCA dalam 4-8 minggu. Cicil pembelian, kalau harga turun, kalian dapat posisi lebih bagus. Kalau harga terus naik, kalian nggak ketinggalan momentum. Komoditas kedua, batu bara. Dan ini paling counterintuitif ya, karena IDX Energi sebagai sektor indeks sebenarnya turun 14,69% year to date. Mayoritas emiten energi di rapor merah, tapi spesifik coal names justru jadi outlier. Pick utama saya itu AADI, Adaro Andalan Indonesia. Konteksnya, AADI ini hasil spin-off dari ADRO yang listing perdana di IDX 5 Desember 2024. Sebagai pure play thermal coal, AADI diuntungkan dua hal sekaligus. Harga batu bara global yang masih kuat karena Hormuz, plus revenue dalam dolar AS yang menguntungkan saat rupiah melemah. Year to date AADI plus 62%, harga di sekitar 11.300 per saham per 17 April 2026. Naik 9,1% dalam sebulan terakhir. Yang lebih menarik adalah pola foreign flow di AADI. Maret 2026, asing net buy 530 miliar, masuk top list net buyer di IDX. Akhir Maret sampai awal April, asing nambah 300 miliar. Minggu terakhir, asing masih net buy 143 miliar. Peringkat kelima itu di IDX. Smart money asing mengakumulasi terus, sementara IHSG masih anjlok. Logikanya begini, sektor energi lagi banyak narasi negatif. IDX Energi minus 14,69%. Mayoritas saham batubara di rapor merah. Sentimen makro lemah. Berita jelek bikin retail nervous dan jualan murah. Tapi harga AADI nggak ikut crash. Ditahan sideways sambil diakumulasi pelan-pelan. Ini setup yang sering dibahas di kalangan trader. Berita jelek jadi katalis natural buat retail nge-supply ke mereka di harga rendah. Begitu sentimen sektor balik atau earnings keluar bagus, retail yang udah jualan murah biasanya balik masuk FOMO di harga yang lebih tinggi. Itu cara smart money profit besar dari posisi yang mereka udah bangun selama 8 minggu terakhir. Lokalnya gimana? Ini yang menarik. Di banyak saham high volatility, lokal seringkali distribusi saat asing akumulasi. Itu tanda bahwa retailnya jualnya nervous. Bandar yang lebih sabar yang nyerok. Di AADI ada juga pola distribusi sebagian retail saat foreign akumulasi. Tapi ada juga sekuritas lokal seperti Mirae dan Mandiri Sekuritas yang aktif net buy mengikuti pola asing. Ini hybrid pattern.
Mereka cuma operate dalam volume yang lebih kecil dari asing. Alternate ke AAD, ADRO, Alam Tree Resources Indonesia, sang induk sebelum spin-off. Ini adalah induknya sebelum spin-off. ADRO year to date plus 39,23%. Lebih moderate dari AAD, tapi tetap solid. Karena ADRO sekarang fokus ke green energy plus mineral pasca split dengan AADI. Growth profile-nya bakal lebih lambat, tapi balance sheet-nya kuat dan masih bagi dividen yang lumayan. Buat yang mau exposure batubara murni, AADI. Buat yang mau diversifikasi energi plus mineral pasca split, ADRO. Komoditas ketiga, nikel. Pick utama saya itu Inco Vale Indonesia. Anak usaha Vale Group dari Brazil. Jadi punya akses ke teknologi mining global plus kontrak offtake jangka panjang. Year to date, Inco plus 20% di awal April. Harga sekarang 6.825 dengan market cap 71,9 triliun. Tapi yang paling menarik adalah Q1 2026 yang baru rilis akhir April. Laba bersih Inco Q1 2026, revenue-nya 252 juta USD. Harga jual nikel naik karena demand untuk EV battery naik konsisten. Kedua, Inco efisien di operasional. Biaya produksi mereka turun, marginnya meledak. Driver fundamental jelas, plus revenue dalam USD. Jadi rupiah melemah, jadi tailwind tambahan buat mereka. Tapi ada caveatnya. PE ratio Inco sekarang di 54,9, 55 lah ya. Itu premium valuation untuk sektor mining. Wajar kalau ada investor yang ngerasa ini udah mahal. Beberapa analis bahkan downgrade ke hold di pertengahan April. Yang masuk sekarang harus sadar, kalian bayar premium untuk growth yang udah di pricing. Inco ini pick utama untuk pure play nickel. Profilnya growth quality dengan premium valuation. Pure exposure ke harga nikel global plus EV battery demand thesis. Buat yang mau ride tema EV adoption, ini pick yang paling lurus. Sekarang kalian punya 3 komoditas dan 6 saham total. 3 pick utama plus 3 alternate. Kita coba bandingin sama-sama. Antam dan NDKA udah naik 87% sampai 134% dalam 1 tahun. Plus emas yang baru IPO sebagai opsi spekulatif pure play. Buat new buyer, ekspektasi return forward dari Antam atau MDKA harus lebih moderate. Cocok untuk yang percaya emas masih punya tailwind dari geopolitik dan oke dengan koreksi sementara. Batubara paling counterintuitif. IDX Energi sebagai sektor indeks turun 14,69% year to date. Tapi spesifik cool name seperti AADI naik 62% dan ADRO naik 39,23%. Foreign konsisten net buy AADI selama 6-8 minggu. Cocok untuk yang percaya Hormuz oil crisis bakal panjang dan smart money asing bener dengan tesisnya. Nikel itu paling fundamental driven. Q1 2026, Inco profit lompat 100%. Demand EV battery jelas. Tapi PE-nya udah hampir 55x. Udah premium. Cocok untuk yang fokus growth, quality, dan oke bayar valuation yang premium untuk leadership market. 3 profil yang berbeda untuk 3 jenis investor. Bukan satu yang terbaik secara absolut, tergantung dari tesis kalian. Ini cara kalian verifikasi sendiri sebelum ambil posisi. Pertama, cek IDX Sectoral Indices di TradingView. Search di tickernya IDX Basic, IDX Energi, IDX Tekno, IDX Property. Time frame-nya di set ke daily aja. Kalian bakal lihat IDX Basic hijau, sektor lain merah. Kedua, cek foreign net flow per saham. Buka Stockbit atau ICPOT. Lihat foreign net buy 30-90 hari di saham yang kalian mau pegang. Kalau asing konsisten net buy untuk 4-8 minggu, itu pola positioning, bukan one day event. Ketiga, cek harga komoditas global yang relevan. Untuk emas, lihat XAU di TradingView. Untuk batubara, lihat Newcastle Thermal Coal Price. Untuk nikel, lihat LME Nickel. Keempat, cek laporan keuangan baru. Q1 2026 udah rilis untuk mayoritas emiten besar. Sekarang saya mau bahas beberapa pertanyaan yang mungkin akan muncul. Tapi bang, semua saham komoditas ini udah naik signifikan, bukannya udah telat? Pertanyaan yang bagus. Jujur, untuk emas momentumnya udah mateng. Antam dan NDKA udah naik 87-134% dalam setahun. Kalian nggak akan dapat return yang sama seperti yang udah masuk di awal. Tapi ini tergantung tesis kalian. Kalau tesisnya emas, masih punya tailwind multi-year dari de-dollarization dan geopolitik.
Masuk sekarang masih masuk akal, walaupun upside-nya lebih moderate. Untuk batubara dan nikel, momentumnya belum seperti emas. Foreign masih akumulasi A di 6-8 minggu beruntun. Inco baru rilis Q1 plus 100% profit. Setup yang masih lebih menarik untuk new entry. Tapi bang, kalau komoditas global turun, semua saham ini bakal hancur dong. Yes, dan ini resikonya cyclical, yang kalian harus terima kalau invest di saham komoditas. Emas bisa koreksi 20% kalau USD menguat tiba-tiba. Batubara bisa kena cut 30% kalau China cut demand. Nikel bisa flat kalau EV adoption melambat. Mitigasi, jangan all in di satu komoditas. Diversifikasi 3 jenis ini. Emas plus batubara plus nikel. Itu sebenarnya hedge alami karena drivernya beda-beda. Tapi bang, bukannya defensif seperti konsumer atau healthcare lebih aman saat krisis? Yes, secara data 2026 itu enggak. Sektor konsumen stagnan. Yang justru naik di IHSG 2026 adalah komoditas. Itu fakta yang tunjukin dari data ya. Defensive playbook tradisional nggak bekerja di krisis kali ini, karena driver krisisnya beda. Rupiah lemah plus geopolitik plus oil crisis. Yang menang adalah eksportir USD revenue dan komoditas, bukan consumer staples. 3 langkah konkret yang bisa kalian ambil dari video ini. Pertama, hitung exposure portfolio kalian saat ini ke 3 komoditas ini. Emas, batubara, dan nikel. Kalau di bawah 15%, kalian under position untuk tesis ini. Kedua, jangan masuk semua sekaligus. DCA aja, beberapa minggu atau bulan. Modalnya nyicil. Disclaimer terakhir, ini analisis pola publik. Bukan rekomendasi beli atau jual. Keputusan investasi tanggung jawab kalian sendiri. Gue Makatono, sampai jumpa di video berikutnya. Bangun pagi buka car, warna merah kayak darah. Katanya hold jangka panjang tapi panik paling parah. Katanya riset semalam nonton TikTok 2 jam.